Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini saya sudah ada di Kampung Rambutan bersama TD03 dan TD01. TD03 ini jurusan Karangpucung, sedangkan TD01 jurusan Pangandaran. Sore ini hari Jumat, saya akan kembali ke arah Karangpucung. Nah, untuk hari ini cuma ada satu ya. Untuk sore ini hanya disediakan satu saja bus Gapuraning Rahayu jurusan Karangpucung. Jadi untuk keberangkatan sore hanya dua bis, yang satu Karangpucung, yang satu Pangandaran. Kita berangkat jam 5:30. Ini sudah pukul 17:38. Mungkin sebentar lagi. Kalau dilihat ini penumpangnya belum separuh dari tempat duduk yang ada. Ya memang untuk puasa kan penumpangnya agak susah. Di belakang sana itu ada bus premium yang berangkat pukul 18.15 pas adzan maghrib. Nah, kita mau persiapan teman-teman ya. Sudah diumumkan tadi mau persiapan jalan. Ya, dari DP atau manifestnya yang tadi pagi itu 7 orang 6+1. Nah, ini berapa ini kita kurang tahu ya. Sementara sebelahnya juga masih nunggu penumpang TD01 jurusan Pangandaran. Kalau yang ini TD03. Nah, yang sebelahnya ini Budiman Banjarsari Jakarta 3E245. Ini sepertinya persaingan akan ketat dengan adanya Budiman Banjarsari yang sebentar lagi akan merintis jalur sampai ke Pangandaran, Kampung Rambutan Pangandaran. Premier kelas teman-teman ya, ini nggak main-main ya, Premier kelas, sangat nyaman. Dan dulu saya pernah itu yang Premier kelas itu ternyata 1626. Kalau yang itu saya nggak tanya tadi 1626 atau bukan. Kita masuk di bis dulu. Ternyata keberangkatan kita dari Kampung Rambutan menuju Karangpucung ini penumpangnya lumayan juga ya, ada 34 orang. Dibandingkan waktu keberangkatan di pagi hari menuju Jakarta yang hanya 7 penumpang. Oke teman-teman, kita sekarang mau membicarakan mengenai prediksi arus mudik Lebaran sambil kita nikmati dokumentasi perjalanan kita di malam ini. Kita ini saat ini sudah menuju ke arah Nagrek Limbangan ya. Kondisi hujan deras. Oke teman-teman semuanya, arus mudik tidak seramai yang diperkirakan.
Setidaknya itu untuk jalur selatan. Pantauan selama minggu-minggu awal ini menunjukkan bahwa arus penumpang dari kampung menuju Jakarta ini terpantau minim. Sebaliknya, penumpang dari Jakarta ke kampung halaman, khususnya arah tujuan Sidoarjo, Kawonganten, dan Karangpucung, setidaknya ada 2 kali lipat daripada yang menuju ke arah Jakarta. Gapuraning Rahayu pada hari pertama libur panjang atau pada hari Ramadan pertama sangat sepi penumpang. Begitu pula untuk PO Budiman, yang waktu itu saya naik hanya ada 4 orang dari Karangpucung hingga Majenang, dan sedikit demi sedikit bertambah hingga 17 orang di Ciamis. Minggu ini, Sabtu malam 23 Maret 2024, bahkan bus Budiman jurusan Karangpucung Kalideres harus menelan ludah kembali karena tidak ada satu penumpang pun hingga kontrol Jopat ataupun Mergosari. Dan ini adalah ternyata yang kedua kalinya setelah malam berikutnya Zong berangkat tanpa ada penumpang. Sebaliknya, arus kembali dari Jakarta menunjukkan angka yang signifikan. Bus premium pada hari pertama bulan puasa membawa setidaknya 17 penumpang dan menjadi separuh bus atau sekitar 30 penumpang ketika memasuki tol Pasar Rebo atau pintu tol Gedong 2. Sedang minggu kedua di Jumat 22 Maret sore, Gapuraning Rahayu yang saat ini kita naikin ini ya, ini membawa 34 penumpang. Jika Gapuraning Rahayu bisa 34 penumpang dibawa balik, tentu bus premium tidak kalah jauh jumlah penumpangnya, tidak kalah jauh ya. Bukan bermaksud membandingkan ya teman-teman ya, ini antara 2 PO bus tersebut, tapi ini hanyalah cara saya memprediksi jumlah penumpang. Itu untuk pantauan arus balik malam. Untuk arus balik pagi masih sulit menerima kenyataan kalau tidak ada penumpang balik kampung. Gapuraning Rahayu dan bus premium dari Pondok Pinang sangat sepi penumpang di minggu lalu. Begitu pula PO Merdeka dari Kampung Rambutan yang keluar terminal hanya dengan 2 penumpang. Untuk jalur utara, kenaikan tarif lebaran sudah diumumkan teman-teman. Setidaknya untuk tarif tanggal 21, 27 Maret, 28 Maret hingga 3 April, 4 sampai 6 April, 7 sampai 12 April. PO Bejo misalnya ya, kenaikan tarif tersebut bisa dilihat di sini. PO Murni Jaya, bus sejuta umat juga telah mengumumkan kenaikan tarifnya. Tarif itu setelah Lebaran 1445 Hijriah ini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Untuk periode 22 sampai 27 Maret, tarif naik sekitar 90.000 hingga 140.000. Dan kenaikannya menjadi 3 kali lipat pada 5 sampai 11 April 2024, dari 150.000 menjadi 450.000. Ya, tentu menjadi pilihan penumpang khususnya yang bergerak di sektor informal untuk memperhitungkan kembali apakah mudik di awal Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Dan yang pasti mudik massal tahun ini masih tetap diselenggarakan, mudik gratis oleh beberapa instansi pemerintah di pusat.
Jika melihat waktu keberangkatan yang sebagian besar pada tanggal 5 April pagi, ini sepertinya akan didominasi oleh calon penumpang yang bekerja di sektor informal. Penambahan armada bus beberapa PO tengah dilakukan, misalnya Gapura-ning Rahayu. Di bulan puasa ini menambah 3 armada dari rombakan bis terdahulu yang dirilis oleh karoseri Piala Mas di Malang. Begitu pula PO Budiman merilis 2 bus 1626 OH MHD dari Adiputro. Tapi itu bukan menjadi petanda kesiapan mudik lebaran ya, karena PO Budiman sebagai perusahaan bus raksasa jalur selatan tidak kekurangan armada. Bus baru tersebut bisa jadi untuk armada pariwisata, dan jika pun itu armada reguler, biasanya untuk jalur Tasik Jakarta. Bus premium juga belum menampakkan kesiapan menambah armada baru. Seperti biasa, bus premium akan merangkul unit pariwisata untuk terjun di permudikan tahun ini. Seperti tahun yang lalu juga, ternyata pihak Angkatan Laut juga menyediakan mudik gratis dengan kapal perang, utamanya dari Jakarta menuju Surabaya dan berhenti dulu di Semarang. Angkutan laut ini sangat diminati pemudik karena bisa sekaligus membawa kendaraan sepeda motor ke dalam kapal. Nah, itu tadi teman-teman perkiraan dari arus mudik yang mungkin tidak begitu ramai menurut saya dari apa yang sudah saya alami kepulangan ke arah Jawa Tengah yang sudah mulai ramai sejak di bulan puasa ini, dan menyepinya keberangkatan dari kampung halaman menuju ke Jakarta. Tapi ya kita lihat saja apakah seperti itu atau memang tetap akan ramai ya. Karena terindikasi ini dari pemesanan hotel yang saya lakukan juga, ini banyak hotel-hotel dan penginapan yang sudah sold out, terutama untuk daerah Jogja dan sekitarnya. Oke, bagi teman-teman yang akan menjalani mudik lebaran, persiapkan dengan sebaik-baiknya, hati-hati di jalan dan banyak berdoa selama perjalanan. Baik, itu saja teman-teman. Ini kita kembali ke perjalanan. Jadi ini TD03 ini mendapat personil yang cukup lincah walaupun sudah tidak muda lagi. Perjalanan dari Kampung Rambutan dari pukul 6 sore kurang 15 menit, dan sudah tiba di tempat tujuan saya pukul 01.30. Sangat cepat teman-teman. Baik, itu saja ya obrolan kita sore ini. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.